Berarti loh. kita kita rubah ini ya Mi ya dari doa Merubah yang doa, semoga gitu ya. meminta, Mm-mm. memohon, semoga Menjadi mungkin, mudah-mudahan itu kan katanya gantung. Di mana itu kalau mudah-mudahan kan berarti terserah dong. Mudah-mudahan, jadi gini, aku punya acara. Mudah-mudahan Mbak Suci hadir. Berarti kan belum Mm-mm. pasti dia hadir. Iya, Kan masih mudah-mudahan. masih mudah-mudahan. Kalau 50-50 ya Mi ya. alhamdulillah, alhamdulillah bersyukur berarti sudah terjadi. Iya betul. Oke lah, kita rubah doa kita jadi Mm-mm. sesuatu yang kita minta menjadi sesuatu yang kita syukuri sudah berada dan terjadi. Terjadi. Makanya tadi di awal juga Umi bilang ya Mi ya, bersyukurnya di atas rata-rata sama percaya kepada Allahnya di atas rata-rata gitu ya Mi Iya, ya. betul. Mm-mm. Teman-teman, banyak teman-teman yang di grup SNS 12 itu keren-keren testimoninya kita tuh sampai geleng-geleng deh. 1,5 M. 1,5 M lunas, nggak sampai setahun. Bu Indah, salah satu admin kita luar biasa. 30 titik amanah lunas. Betul. Lunas 30 titik amanah. Kalau masih satu titik itu belum apa-apa itu. 30 titik amanah lunas. 1,3 M lunas, 900 juta lunas. Itu sudah banyak sekali buktinya. Yang sekarang itu dari SNS ini banyak yang testimoninya sudah kita kirim ke Ngaji Rasul. Teman-teman tinggal nonton di sana. SNS pun sudah dibikinkan Ngaji Rasul khusus kita punya YouTube. Namanya Sadar Nafas Syukur yang linknya sudah kita Iya. bagi di grup. Teman-teman tinggal belajar sayang. Wih, luar biasa. Keren-keren ilmunya ini. Keren, luar biasa. Jadi kita Allah, atas ridho Allah itu penting. Itu penting. Itu kuncinya berdoa. Kuncinya saya Quantum Jam pun itu saya menjadi kunci ya. Utamanya saya Quantum Jam. Tapi kalau mudah-mudahan, semoga, atau berdoa memohon, meminta, kita rubah jadi rasa syukur. Insya Allah, yakinlah Allah. Semuanya hajat-hajatnya Allah ijabah yang hadir di sini atau di grup. Amin. Iya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sama Umi ini juga ada yang nanya contoh doanya bagaimana katanya gitu. Contoh Boleh. doa, kayaknya tadi Mm-mm. saya sudah doa ya, nggak konsentrasi. Contohnya begini, Iya. doanya buat apa dulu? Lunas amanah ya, utang lunas ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, hari ini amanah saya sudah lunas atas izin Allah dan ridho Allah. Hari ini amanah saya Suaranya lunas. nggak Dan kita kedengaran, Umi. hah? Suaranya Serius? Ketekan Ya, kali? Enggak? sekarang udah. Iya kedengeran kan? kok. Sekarang udah. Sekarang. Kedengeran? Iya. Mungkin Oke. volumenya dinaikin, volume di HP-nya dinaikin. Nah, jadi kita berdoanya, ya Allah terima kasih atas izin Allah, ridha Allah, amanah saya 200 juta lunas. Itu kuantum jam, itu ilmu kuantum jam. Mm. Atas izin Allah, atas ridha Allah, amanah saya 200 juta lunas. Terus stay di 200 tadi. Jadi kalau orang stay di 200 itu dia di posisi bahagia, penuh sukacita, gembira, hatinya happy, enjoy life. Nah, terus dia segala sesuatu yang datang itu bagaimana sikap dia untuk merespon seperti itu, ya. Nah, Ya. kalau kita itu bilang amanah kita lunas 200 juta tapi kita masih mengeluh, kita masih emosi, bagasi kita masih kenceng, Mm-mm. terus kita juga masih bangunin anak itu seperti nyawanya belum kumpul, kita udah teriak-teriak kayak gitu ya. Nah, itu kita sudah mulai kurang-kurangi ya. Saya kemarin Betul. sebelum kita libur itu ada satu testimoni yang luar biasa sampai beliau tuh bilang gini, Mi, saya itu selama 1 bulan hitung-hitung saya itu marah berapa kali ya. Minggu ini saya nggak marah, cuma 2 kali. Sampai segitunya loh, Mm-mm. sampai segitunya loh. Ingat ya, Mbak Suci, ada kan? Iya, Yang ada dulu Umi. tuh saya hampir setiap hari kalau nggak marah itu kayaknya nggak nyaman gitu ya. Sekarang tuh bulan terakhir ini saya nggak marah, bahkan minggu ini saya kayaknya cuma 2 kali deh saya marah. Itu pun saya langsung rilis seperti itu. Terus nggak boleh marah, boleh. Kita ini masih hidup di dunia, ya masih logikanya kita ini masih apa namanya lumrah lah masih marah. Cuman teman-teman cepat-cepat dirilis. Marah sama anak contoh. Aku tuh kesel sekali hari ini anakku kok bikin aku emosi ya. Hadirkan rasa emosi itu ya Allah. Hari ini kok aku marah ya.
kesel banget sama si apa namanya si Rian itu ya. Si Rian tuh kok bisa hari ini kok bikin mama kesel ya. Hadirkan rasa itu. Terus bilang saya bukan yang amarah itu, saya bukan yang kesel itu karena saya adalah cinta murni tanpa batas. Saya ingin Betul. melepaskan itu dengan cara yang menyenangkan sudah. Seperti Mm-mm. balon kita lepas ke udara. Betul. Marah sama pasangan langsung dirilis. Marah di jalanan keserempet mobil, motor langsung dirilis. Itu caranya. Kalau bagi teman-teman yang muslim, coba dapat istighfar 3 kali. Ya. Kalau istighfar tuh kayak langsung turun gitu loh tensinya. Mm-mm. Astagfirullah, kok aku hampir aja emosi. Kayak gitu loh. Nah itu kita tuh terus-terus seperti itu supaya membuat kita tuh nggak emosi. Marah itu lumrah. Kita ini masih, apalagi rilisnya belum istiqomah gitu ya. Tapi kalau sudah istiqomah itu yakin nanti ke depannya itu Next. kita hidupnya itu sudah kayak enjoy gitu ya. Sudah Eh, buka bahagia. mungkin mulai. Apa? Lah, David punya ini. Emang nggak ada. Ada Ini yang cabai. Coba Masuk gini daripada subhanallah. daripada bingung, coba ada 3 orang, Neng Suci coba hadirkan atau ada catatan tulisan pertanyaan supaya kita boleh. jawab. Jadi pertanyaan yang sama, biar nggak nanya lagi, gitu ya. Iya, boleh, boleh. Siap, Umi. Sama Umi, paling kalau semisalkan Umi nih, kan ini banyak teman-teman yang baru ya, Umi ya? Dan Mm-mm. pastinya rilisnya juga baru gitu ya. Kadang Ya, ini yang Suci rasakan pas awal-awal ya, Mi ya. Mungkin ini betul. teman-teman rasakan juga pas di awal. Kok susah banget gitu ya ngerilisnya itu gimana Mi cara Umi untuk cara mudah, secara simpel Umi gitu untuk teman-teman sarannya gimana buat yang susah banget gitu kayaknya aduh kok mepek gitu ya ada nggak yang kayak gitu kalau Suci dulu gitu kayak mepek banget gitu kayak sedihnya tuh kayak di sini tuh nggak keluar nah itu gimana tuh Mi kita bahas Itu kita bisa melakukan setiap hari di saat kita ada rasa itu kita duduk diam sebentar. Tapi kalau kita mau duduk diam, kalau kayak di kantor kita lagi kerja kan nggak hmm, mungkin kan ya. Betul nggak sih? iya Nah, coba tarik nafas saja. Sebenarnya rilis itu kan tarik nafas, rasakan emosi, bagasi yang kita rasakan itu langsung dilepas saja. hmm, Itu sudah sebenarnya itu kan rilis. betul Sadar nafas syukur itu bagian daripada rilis simpel sebenarnya. Rilis yang kedua adalah buku realita. Itu keren banget. Itu sih keren banget. Pas betul ada tuh rasa tidak enak, langsung tulis realitaku. Hari ini aku ya bahagia, hidupku penuh cinta, dadaku terasa lega. Padahal dadanya lagi sesak contohnya. mm-mm. Jadi realita itu sebenarnya rilis paling ampuh deh menurutku deh. Iya Makanya buku betul rilisku tuh cepat penuh daripada buku lain yang asumsi itu. iya buku asumsinya ya Umi ya Iya, cepat karena cepat kita penuh. bawa kemana-mana ya Umi Kemana-mana dan tiap hari itu rasanya itu kayaknya wis, sering ditulis itu. Itu bagian daripada doa dan rilis sebenarnya. Itu katanya apalagi PPB loh, bukan kata saya sih. mm-mm. Hmm. Apalagi kalau kita nulisnya dengan penuh keyakinan ya Mi ya. Iya, kalau nulis itu hadirkan hati dan rasa, bukan asal nulis. Tiap pernah Mm-mm. ballpoint kita menulis itu hadirkan hati rasa yang itu sudah terjadi. Gitu. Sekarang ini bagaimana supaya hati dan rasa itu muncul dengan enak atau dengan nyaman? Caranya adalah apa? Ya memang harus cepat-cepat membersihkan dalaman kita. Dalaman kita ini kalau belum bersih, apapun itu akan nyangkut. Mm-mm. Nyangkutnya apa? Gampang kita emosi, bagasi kita itu tidak terkontrol, doa-doa kita juga tidak lepas, seperti itu. Karena apa? Masih berisik. Kalau saya bilang di grup itu pikirannya masih berisik. Masih berisik. Gitu Betul. ya. Siap. Sama Umi ini ada yang nanya, kalau quantum jam itu boleh nggak diulang setiap hari katanya Umi? Boleh, setiap kapan aja boleh. Lagi nyetir aja berhenti Boleh. sebentar. Terima kasih ya ke atas izinmu, itu mobil yang lewat itu hadir di garasi saya. Itu kan Mm-mm. kamu izin. Itu juga quantum jam ya Umi ya. Iya, nggak sampai 5 menit, 2-3 detik gitu. Yang Kalau penting, sudah terlatih itu jam terbang sih sayang. iya betul. Yang Jam penting terbang. menghadirkan rasanya itu ya Umi ya. Seolah-olah semuanya Betul. sudah ada. Makanya Betul. dilatihnya itu yaitu dengan bersyukur seolah-olah itu sudah ada. Namanya juga kan bersyukur di atas rata-rata ya Umi ya.
Iya. Bersyukur sebelum kita menerima katanya gitu Dulu kan sayang. bersyukur kalau dapat hadiah, ada beli apa, dikasih kado, bersyukur kalau dapat Mm-mm. rezeki. Kalau bersyukurnya kita di sini itu justru lagi tidak punya apa-apa, amanah belum lunas, sudah mau jatuh tempo, terima kasih ya Allah, aku masih diberi nafas. Itu kan bersyukur di atas rata-rata. Kita lagi dikasih kesehatan, kita terganggu, kita terima kasih ya Allah, hari ini aku diberi bahagia, sehat. Padahal kondisi kita lagi nggak sehat. Nah, Mm-mm. itu bersyukur di atas rata-rata. Tuh. Itu butuh jam terbang dan rilis. Oh, kalau sering-sering rilis itu keren banget loh. Hatimu itu tenangnya nggak bisa dikata, nggak bisa dikasih kata-kata indah deh. Iya, betul Serius. banget. Jadi sebetulnya nikmatin aja sih prosesnya ya Umi ya. Kalau Dunia misalkan ini masih ada, sandiwara tuh. iya, kalau misalkan masih ada rasa kayak kok sedih, sedih lagi, kok udah rilis nggak selesai-selesai gitu, nggak apa-apa itu dinikmatin aja. Nanti seiring berjalannya waktu juga itu akan berlalu ya Umi ya. Kata Mm-mm. Umi tadi jam terbang katanya. Tapi ini rasa-rasa yang tadi saya sebutkan itu harus diberesin secepatnya. Mm-mm. Kontrol rasa apa namanya masih mengeluh, masih menyalahkan di luar dari Mm-mm. dalam tubuh kita, masih mencari siapa yang salah gitu loh. Nah, itu Iya. harus diberesin. Itu kalau sudah diberesin cepet tuh. Cepet banget. Terus ring satu. Sudah paham belum ring satu, ring dua itu? Ring Mm-mm. satu itu orang tua, pasangan, anak-anak kita kandung. Terus kakek nenek, pasangan. Itu sering-sering dirilis karena orang-orang terdekat itu yang banyak problem dengan kita. Ring dua, yaitu ipar, menantu, mertua, saudara sepupu, kakak beradik sepupu, ponakan, itu ring dua. Mantan, ya, entah mantan ipar, entah mantan mertua, itu termasuk ring dua. Ring tiga kita adalah tetangga, pertemanan, customer kita, langganan kita, orang-orang yang bekerja sama dengan kita di satu kantor, atau circle kita di pengajian. Kita punya nggak problem sama mereka itu sering-sering kita rilis dan sending loh. Beresin itu satu-satu. Ada pertanyaan, saya mulai dari mana? Ya mulai dari diri sendiri, rilis ring satu, ring 2, ring 3. Habis itu sudah beres. Kalau masih ada ganjalan di ring-ring ini diberesin lagi, diulang lagi. Jadi fokus sama praktek deh, nggak usah sama hasilnya. Hasilnya itu akan apa namanya mengikuti. Nggak usah fokus sama hasilnya. Hasilnya akan mengikuti kalau semuanya sudah beres. Serius. Iya, Sudah betul terbukti banget. kok ini. Mm-mm. Kayak betul banget itu ya yang tentang rilis teman-teman. Jadi kita fokus aja ke praktek, nggak usah fokus ke hasil karena hasil itu kan udah bukan ranah kita ya Umi ya. Jadi, Kapasitasnya kita serahkan udah. sama Allah. Kita lepas. Jadi sudah dilepaskan aja. Ini juga ada yang nanya nih, nih Umi. Ya, Rilis itu pada saat malam sebelum tidur Umi. Ya, boleh kapan aja ya Umi ya kalau itu ya. kapan aja. Saya rilisnya Mm-mm. itu pagi, siang, malam, setiap. Jadi gini, saya kalau kalau teman-teman yang Muslim ya, saya rilisnya itu pagi. Saya mau bangun tahajud. Ini kan saya 4 hari ini saya puasa, Syawal ini. Itu saya sholat tobat dulu. Lanjut saya rilis. Baru saya tahajud. Oke. Yang kedua di sholat duha. Itu saya rilis. Saya sholat tobat dulu, saya rilis. Terus itu nanti sholat duhur. Habis itu saya, habis sudah zikir-zikir, sudah semua doa-doa, habis itu saya rilis. Jadi sehari itu saya bisa 7 kali. Kayak minum obat. Minum obat Iya, kan cuma 3 kali. Rilis berkali-kali saya. Gitu. betul. Itu di setiap habis sholat itu lebih memudahkan kita. Nah, tapi contohnya kita ada sesuatu yang terjadi di luar jam-jam itu. Mm-mm. Kadang-kadang kan muncul ya. Ya udah duduk diam aja mikir kenapa ya hari ini kok aku kesal sama tetanggaku resek banget gitu ya. Ngomong aja kayak gini. Kayak saya ngomong ini contoh ini. Resek banget dia. Kenapa ya orang ini suka bikin jengkel? Orang belanja aja kok dia bikin saya tersinggung. Contohnya gitu. Nah gitu kok dia bikin saya tersinggung. Ya udah rasa itu diterima, dilepas. Sudah sadari rasa itu ada, dilepas. Sudah. Kalau sudah sering liris, rilis tuh tersinggungnya hilang loh. Serius, aku dulu juga orangnya sensitif loh. Sekarang tuh nggak ada, hilang. Iya, betul.
Nanti rajin-rajin aja ya teman-teman ya untuk rilisnya gitu. 227-nya dikencengin teman-teman. Mm-mm. Senyum. Senyum-senyum ya, makanya kemana-mana pakai masker aja biar senyum nggak kelihatan. Serius. Ada Betul. satu orang itu sampai foto kirim saya, Mi, aku sekarang ikut tipsnya ya, aku pakai masker biar aku senyum nggak kelihatan. Ini beneran, Mm-mm. serius. Senyumnya kelihatan ompong. 227 kan hatinya gembira, happy. Iya. Padahal lagi mikir ini, 2 hari lagi ini harus jatuh tempo, ini bodoh amat, ya kan? Sudah senang aja, bahagia aja, kan kita rasa syukur Betul. di situ ya. Itu Ya. enjoy life itu penting di sini. Pokoknya bahagia terus saja. Mau Gitu. jatuh tempo, kontrakan mau habis, uang tinggal 5.000, bodoh amat, senyum dulu aja, wes. Sudah ya. Mm-mm. Makanya penting banget pakai masker gitu ya, Mia. Masker, nggak? Aku tuh sampai difotoin, sampai laporan, aku nih pakai masker gara-gara Umi. Oke, Umi ini juga mungkin tadi udah dijawab sih ya yang terkait saya seharian ini rilis katanya gitu. Kenapa ya selesai rilis tuh masih ada rasa sedikit gitu, masih ada Nggak tersisa di bisa. hati gitu, belum Nggak plong bisa gitu. langsung. Nggak bisa langsung tuh, Neng Betul. Suci. Nggak bisa, Mm-mm. nggak bisa. Berkali-kali. Saya ini untuk Betul. mama saya, anak-anak saya, sampai hari ini saya masih rilis walaupun nggak ada problem. Saya Iya. masih rilis, saya ingat-ingat lagi. Iya, iya, dulu anak-anak saya kuliah itu saya nggak pernah loh nanya anak saya IP-nya berapa. Saya nanya lulusnya Mm-mm. kapan. Kenapa Iya saya benar. nanya gitu? Karena Ya. supaya saya jangan bayar lagi. Anak saya tersinggung nggak ya waktu itu ya? Itu saya masih rilis loh, ucapan-ucapan saya itu saya rilis sendiri. Yang Mm-mm. hal-hal itu sudah berlalu gitu. Apalagi baru Betul. rilis 1 2 kali itu bagasinya baru mulai terkikis sedikit. Mm-mm. Terus sudah mulai rilis lagi terkikis sedikit. Sudah mulai terilis lagi dia terkikis Iya, sampai dia menipis dan habis. iya Kalau betul. sudah habis itu rilis lagi itu kayak biasa aja gitu. Mm-mm. Gitu. Iya. Jadi ibarat sebetulnya kan hati kita itu bersih ya Umi ya. Kita kan dilahirkan dalam keadaan suci katanya gitu ya. Fitri Hmm. gitu. Tapi karena ada kejadian-kejadian di masa kecil, itu kan lapisannya menumpuk. Sedangkan kita waktu kecil nggak tahu ya Mia cara rilis nggak ada, nggak pernah Betul. diajarin gitu. Yang taunya kalau misalkan kita nangis, udah jangan nangis gitu ya Mia waktu kecil kan nggak tahu nih. Kalau Oh, teman-teman yang lain kayak gitu nggak kalau Suci gitu, udah jangan nangis gitu aja nangis. Oke, itu sedihnya jadinya kan numpuk lagi gitu. Jadi kita mengikisnya sedikit-sedikit. Gitu. Kalau misalkan masih ada rasa, kok masih ada rasa di hati gitu ya nggak apa-apa ya Mia. Tapi kan setidaknya itu kita sudah mengikisnya sedikit. Kalau kita jatuh aja kan itu lukanya nggak langsung sembuh ya Mia. ya butuh proses. Butuh proses gitu. Gitu. Rilis satu orang itu langsung bagasi itu dimunculkan semuanya. Gak apa-apa. Mm-mm. Tergantung mana yang lebih terasa. Munculkan. Terus akar, akar ya. Pentingnya akar ya. Mm-mm. Kenapa teman-teman tuh rilis biasa aja atau nggak selesai-selesai? Coba dicari akarnya. Iya, dari mana? Akarnya itu di masa kecil. Akarnya itu coba dicari saat kita bersama orang tua kita. Hubungan baiknya orang tua kita. Apa ada satu trauma masa lalu yang masih kepikiran sampai sekarang, tapi kita merasa baik-baik saja. Tapi ternyata itu Betul, yang menghambat kita sebenarnya. Itu betul dicari banget. akarnya. Caranya Mm-mm. bagaimana? Caranya itu adalah setiap kita tidur, kita pegang jantung kita bilang, Ya Allah hadirkan rasa atau bagasi mana yang belum saya selesaikan atau saya Selesaikan. bereskan. Minta sama Allah pegang jantungnya dari setiap malam mau tidur. Biar Ya. Allah yang hadirkan melalui rasa atau tiba-tiba ingatan kita muncul. Mm-mm. Sejak saya selalu seperti itu, tiba-tiba muncul orang-orang yang dulu saya kesal sekali, muncul lagi. Muncul lagi serius, akhirnya saya rilis lagi. Oh ini kayaknya belum beres ini. Terus tiba-tiba saya ingat masa kecil saya ini kenapa kayak gini? Ada persoalan apa ya? Akhirnya saya menemukan bagasi-bagasi di orang tua saya, Betul banget. di kakak-kakak atau ipar-ipar seperti itu tuh Mm-mm. muncul. Nah, caranya megang jantung, doa, ya Allah bagasi emosi mana yang belum saya bereskan atau selesaikan, hadirkan. Hadirkan itu nanti kita pasrah aja, lepas aja, nanti dihadirkan lewat tiba-tiba muncul di pikiran atau lewat mimpi. Kalau saya gitu, nggak tahu kalau yang lain. Ya. Karena Iya, saya betul-betul menginginkan membersihkan diri saya. betul Jadi Umi. minta seperti itu ya.
Siap-siap. Malah Umi kemarin itu ada yang waktu itu ada yang cerita sama Suci. Padahal ini hal sepele banget menurut kita sepele ya gitu ya. Tapi ternyata Hmm. akar emosinya itu dari situ gitu. Nah gara-gara apa Mbak Suci? Kok saya ngerasanya kekurangan terus ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau beli ini gitu atau uangnya tinggal sedikit, jadi rasa kekurangan itunya tuh muncul menggebu-gebu itu kenapa ya gitu ya. Coba dari kecilnya dicari Hmm. dulu. Ternyata Umi cuman gara-gara waktu kecil dia mau beli permen Umi. Tapi Hmm. kata orang tuanya bilang gini, udah jangan beli permen, udah kita lagi susah gitu. Nah di situ dia jadi belief sistemnya itu, oh iya aku orang susah gitu. Hmm. Jadi cuma dari eh, itu kan maksudnya hal yang menurut kita kata-kata yang sepele, tapi kan setiap orang beda-beda memaknainya ya. Nah, pas orang Hmm. tuanya ngomong seperti itu, dia merasa oh iya kita nggak punya apa-apa gitu, dan itu terbawa. Jadi makanya hal sekecil apapun yang belum kita terima, yang belum kita maafkan itu dimaafkan ya Umi ya. Hmm. Itu kadang nggak bisa dianggap receh itu karena itu yang bisa mengakibatkan trauma. Terus ada salah satu Umi ke mute. yang kalau Ada kok apa udah enggak, suaranya enggak. muncul. Jadi saya itu dulu pernah ada yang konsultasi begini. Waktu kita bahas buku Goals, itu dia bilang sama saya gini, nih saya itu nggak punya cita-cita jadi orang kaya. Terus saya bilang coba dicari akarnya. Terus waktu saya bahas seperti ini, akhirnya dia menemukan akarnya. Kenapa saya tidak punya cita-cita dari orang kaya? Karena dulu tuh orang tua saya selalu bilang, kita ini susah. Nah itu hati-hati loh. Kita ini hidupnya susah. Kita itu nggak bisa kayak orang-orang begini-begini. Jadi ini kebawa sampai dia berkeluarga punya cucu. Sampai sudah berkeluarga, sudah usia itu masih kebawa dan dia nggak punya cita-cita jadi orang yang mampu. Hanya gara-gara kata-kata orang tuanya yang kayak membuat down gitu loh. Jadi kita ini hati-hati ya, apa yang menjadi ucapan kita itu bisa jadi membuat trauma sama anak cucu keturunan. Nah, sama Itu Umi. yang kenapa saya itu Mm-mm. rilis terus. Karena kan kita nggak tahu juga ya. Kadang-kadang lagi emosi kita salah omong, keceplosan Iya. gitu. Betul sekali, Umi. Umi lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Silva nih. Jadi buku asumsi itu dijadikan buku rilis ya, Umi gitu. Boleh Oh tahu iya, contoh rilisnya betul. dengan buku asumsi? Oh, Hmm. Jadi kalau jadi gini, Teteh itu bilang ngerilis secara sempurna, rilis simple, itu juga Teteh sudah bikin videonya dan saya juga sudah ini malam juga sudah saya hantarkan untuk rilis simple. Yang berikutnya sadar nafas cukup itu bentuk rilis sebenarnya. Tarik nafas, kita menghadirkan rasa, kita lepas, buang bagasi-bagasi emosi itu kan rilis. Yang ketiga, cara rilis yang paling simpel adalah menulis buku asumsi, realitaku. iya. Gitu. Itu tuh kita lagi hal-hal negatif yang muncul, contohnya, aduh belum ada uang nih, mau bayar amanah, bagaimana hutang gitu. Terus kita tulis di buku realita, ya Allah terima kasih atas keberkahan rizki yang hadir dengan mudah dan menyenangkan untuk melunasi amanah saya. Atau tulis realitaku adalah amanahku lunas dengan cara mudah dan menyenangkan. Itu sering saya ulang-ulang. Seperti itu realitanya. Berarti buku asumsi sama goals hampir sama ya, Umi? Apa? Apa itu? Buku asumsi sama buku goals berarti hampir sama, Umi, Beda, apa beda. ya? Beda. Beda Buku sih. goals itu impian yang ingin kita quantum zen. Apa Mm-mm. yang kita tulis di buku impian itu yang akan kita quantum zen. Kalau asumsi itu setiap hal-hal negatif yang muncul, itu kita langsung tulis realitaku. Realitaku bahwa kehidupanku saat ini tuh bahagia, penuh cinta. Kalau kita lagi punya keluhan sakit, kita tulis saya bahagia, saya sehat, hidupku penuh sukacita, kayak gitu loh. Jadi kita hal yang kita rasakan tidak nyaman, kita tulis menjadi hal yang menyenangkan. Itu respon kita yang menyenangkan di realita. Gitu ya, ada gambaran nggak? Ya, Oke ya, Iya. deal ya. Mm-mm.
Udah Berarti ada kalau gambarannya. kalau buku rilis itu ya Umi, buku asumsi, buku rilis, jadi buku asumsi itu lebih ke dalaman diri kita ya Umi ya, apa yang mau diubah dari Benar. diri kita gitu, realis Mental block yang ada mental dalam diri blocknya kita itu kita gitu. tulis jadi hal positif. Hmm. Sedangkan Gitu. kalau Kalau buku goals itu ini ya lebih ke Impian yang ingin kita impian capai. gitu. Jadi kayak Hmm. umroh gitu ya Mia, Ya, ya pengen punya mobil Lunasamana ke termasuk Lunasamana. impian, Lunasamana termasuk impian, bangun rumah, beli motor, mobil termasuk impian. Beda. Mm-mm. Ini juga ada yang nanya Umi, gimana contoh rilisnya untuk ring 1, 2, 3 katanya. Itu masing-masing nggak bisa diberi contoh, hanya Mm-mm. kalkulasi setiap kita punya persoalan yang berbeda ya. Iya. Kita persoalannya sama ibu kita apa dulu? Kalau persoalan ibu kita karena memang kita itu ngelawan, tidak manut ya, ya Allah, dengan ini izin Allah aku kepingin ini persoalan saya sama ibu saya yang aku mungkin bukan jadi anak yang menurut, anak yang membuat ibuku kecewa. Hari ini aku menghadirkan rasa-rasa itu. Jadi kita tuh menghadirkan rasa kecewa diri kita juga bisa jadi itu ibu kita yang kita hadirkan. Oh. Kita setelah kita mengatakan hal-hal yang pernah kita lakukan terhadap ibu kita sudah rilis, kita lepaskan seperti pakai balon segala macam. Terakhirnya kita sending love, mendoakan Mm-mm. ibu. Aku minta maaf ya, aku juga memaafkan ibu. Ibu adalah aku adalah ibu. Kita satu sama terhubung. Yang ada hanyalah cinta murni tanpa batas. Dari cinta murni itu di jantung kita tuh kita sorotkan cinta itu ke tempat ibu kita, jantungnya ibu kita. Itu sending love. Ke siapapun, caranya sama. Mm-mm. Cuma saya beda. Kalau saya sending love kepada bukan muhrim, saya tidak pakai itu. Saya tidak sorotkan cinta. Saya takut nanti kalau dia jatuh cinta repot saya pakai Naksir itu. ya Umi. Jadi saya tidak mau quantum jam, sending love, ya yang bukan muhrim, yang cowok khususnya ya. Kalau ibu-ibu tidak apa-apa. Kalau cowok saya hanya mendoakan saja. Karena saya tidak nyaman. Kalau saya tidak nyaman, saya tidak lakukan. Ada gambaran ya teman-teman ya. Lah ya Bisa. saya kalau contoh saya Mm-mm. sending love sama suami tetangga yang lagi kesel gitu ya, saya sending love tiba-tiba dia assalamualaikum kan repot saya, Iya betul. gitu kan. Jadi kita juga batasi ilmu ini kita terima tapi tidak kita telan mentah-mentah gitu ya. Mm-mm. Iya, Dan setiap orang ya, itu cara rilisnya beda-beda ya Umi ya. ya betul Makanya betul. kita kita kasih contohnya itu kan banyak ya. Ada yang balon, ada yang air ya Umi ya. Ada Iya, yang pakai ada yang pulpen napas, gitu, yang iya, napas gitu. ada Dan yang itu apa awan, awan iya, hitam. yang awan hitam. Dan itu kita harus menemukannya sendiri, nyamannya yang mana gitu teman-teman. Ya, boleh dicoba Enak, satu-satu gitu. enak jadi Enggak, SNS bentar, ini kan enggak. kita kasih solusinya banyak gitu Iya. ya. Enggak, bentar, mm. bentar. Jadi nanti kalau misalkan gimana gimana caranya nanti teman-teman yang Umi saranin gitu ya, boleh dicoba satu-satu gitu. Kalau misalnya emang enaknya pakai balon yang terbang gitu Hmm. ya nggak apa-apa pakai cara itu. Atau pakai pulpen gitu boleh. Ya, nanti bisa dicoba aja. Oke. Kalau saya sendiri itu lucu. Saya pernah loh memberi contoh pakai balon. Ibunya bilang begini, ya apa nih aku pakai balon tuh aku dalam rumah. Terus aku keluar tuh kulihat balon itu. Jadi kayak menyiksakan dirinya dia sendiri. Jadi dia Mm-mm. keluar di luar sampai di teras itu dilihat bahwa balon itu terbang ke atas. Dia takut nyangkut di plafon. Lah lucu toh. Jadi semua itu kembali ke kenyamanan. Jadi ada yang sampai kayak gitu ribet kayak gitu loh. Kalau kita mah balon kita terima, kita anggap aja dia terbang ke atas dengan ilustrasi ya. Ini Mm-mm. tidak. Dia keluar di luar, dilihat dulu balonnya itu keluar apa enggak. Terus sudah masuk apa jangan sampai nyangkut di pohon kok. Sepenting itu gitu. Nah, jadi senyamannya saja. Ya. Betul. Oke, ini Kalau rilis rilis untuk anak itu sebenarnya sudah ada audio saya, tapi saya tidak menjanjikan. Saya cek dulu apa masih tersimpan apa enggak. mm-mm. Boleh ya. Nah, Hmm. untuk cara Umi merilis, Umi kan ada 9 emosi dasar. Apakah itu satu persatu atau langsung 9-nya dihadirkan, Umi? Saya sih sebut aja sih semuanya, rasa ingin, rasa Mm-mm. bahagia, rasa sedih, rasa kesel, rasa amarah yang membuat tersimpan. Sebut semua aja kalau masih awal, biar nggak bingung gitu loh.
Tapi kalau tahu dia amarah itu artinya kalau kita simpan jadi penyakit. Kalau rasa sedih berlarut-larut itu juga membuat jadi tidak nyaman tubuh kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya itu begini. Ilmu ini dipraktekkan itu dibikin senyamannya, jangan dicari ribet gitu loh. Nah, Yang nyamannya kita itu pakai apa, betul. pada apa, media apa, cara bagaimana, sehingga kita itu menemukan feel-nya gitu. Mm, Gitu loh, menemukan rasanya itu loh. Gitu. betul. Dan kalau misalkan bingung, jadi emang rata-rata di sini Mi kata-katanya gimana? Katanya untuk rilis sebetulnya rilis itu nggak perlu kata-kata juga bisa ya Mi ya. Yang Karena saat itu intinya, kita rasakan. iya, Tapi intinya nanti yang kita share kok. dirasakan Nanti saya share kok. Itu yang saya bilang tadi nanti buat saya di bantunya share ya. di grup. Nanti besok mungkin si Milo bisa share di grup. Boleh, Umi, siap Hmm. gitu. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung kata-katanya gimana gitu ya, mungkin tips dari kami, dari Suci, cukup hadirkan aja rasanya. Kalau misalkan sedih gitu ya sudah dihadirkan sedihnya terus dilepas. Sebetulnya sesimpel itu untuk rilis gitu. Tapi Dan untuk tahun ini Mm-mm. Neng Suci aku dapat banyak informasi bagus ya anak-anaknya masuk jalur ini ya, jalur Ada prestasi ya, ya. Jalur mm-mm. apa? Banyak yang tembus. IJ-nya pada tembus itu. Iya, IJ-nya tembus semua itu. Masya Allah, tabarakallah. Aku ikut bahagia loh. Ada yang mm-mm. masuk kedokteran, ada yang masuk Kedokteran kemarin ada universitas yang masuk. ternama, universitas ternama. Itu dapat chat dari mereka tuh ikut bahagia gitu, senang. Mm-mm. KJ-nya itu tembus gitu loh, sending love sama KJ-nya itu masuk gitu. Iya, Jadi kalau anaknya mau alhamdulillah. masuk sekolah, menikah segala macam itu KJ, bukan rilis tapi KJ. Tapi sebelumnya kita udah bersih-bersih, udah rilis duluan. Ah, Oh ya, ya ada Oke, pertanyaan kita lagi. banyak nih Umi yang nanya Umi. Kalau semisalkan buku syukur berarti sudah benar-benar terjadi Umi gitu, atau yang belum terjadi juga harus ditulis Umi gimana tuh? Oh, kalau di syukurnya kita itu beda. Itu nanti kita bahas di minggu depan ya. Mm-mm. Secara ini nanti juga di-share di grup untuk yang masih belum menulis ya. Buku Iya, syukurnya kita tuh beda, lain daripada yang lain. Buku syukurnya kita tuh ada 7 poin ya, Neng ya. iya, Apa aja itu betul. nanti bisa di-share lagi ya, tujuh Nanti poin kita itu share, ya. nanti kita share lagi ya sayang ya untuk buku syukurnya gitu. Kita bersyukur apa yang sudah ada saat ini supaya nanti KJ yang belum ada bisa cepat tercapai. Karena saat Iya. ini teman-teman lagi duduk di mana ini lagi dengarkan saya. Contohnya, lagi di kasur, lantai, lagi di kursi. Dapur, Pernah nggak dalam bersyukur rumah. atas ya? Coba sekarang teman-teman chat di bawah ini lagi mendengarkan saya sama Neng Suci ini lagi duduk di mana. Jadi saya bisa kasih gambaran syukurnya. Lagi di kursi Umi. Lagi di Hmm. lantai. Lagi di kasur Umi tuh. Di ruang TV banyak nih Umi lagi di kasur sambil rebahan katanya Umi. Pertanyaan simpel. Sudah pernah nggak bersyukur atas lantai itu saat ibadah, saat duduk, saat sapu? Sudah sesimpel itu. Sudah pernah nggak bersyukur? Saat ini udah pernah nggak bersyukur atas kursi yang bisa jadi menjadi tempat kita duduk, tamu datang, kayak gitu-gitu. Di kasur itu kalau kita tidur, bangun tidur tuh kita bersyukur nggak? Terima kasih ya Allah, aku bisa tidur di kasur yang nyaman, bantal yang indah, ada kipas angin, ada AC, contohnya seperti itu. Kalau belum, ya itu. Buku syukurnya berarti belum isi, jadi nanti kita rapikan. Mm-mm. Gitu. Di meja kerja, sudah pernah bersyukur nggak atas meja kerja itu? Bisa jadi dari meja kerja itu kita udah dapatkan aset, mendapatkan hasil, kita mendapatkan duit dari situ. Hal simpel lah yang kita kita kasih apa materinya. Jadi Itu. memang hal-hal kecil ya Umi ya. Itu juga bisa Itu melatih melatih kita untuk tetap stay di frekuensi di atas 200 itu bersyukur gitu. Ini kayak megang pulpen juga ya Allah, terima kasih ya Allah, tangan suci masih bisa megang pulpen gitu ya Mi. Padahal itu simple iya. tapi kadang kita Saya lupa ini lagi gitu. bersyukur ini. Tanpa ini tidak bisa membantu suara saya bisa kedengaran tuh Mika. Iya, gitu. Jadi Ada tujuh untuk poin. waktu. Jangan ditulis dulu. Ada 7 poin yang nanti di-share Mm-mm. sama admin, baru ditulis. Jadi biar nggak bingung. Iya.
Ada 7 Siap, poin rasa syukur yang harus ditulis di buku syukur. Itu cuma ada di SNS ini. Yang itu siap. akhirnya banyak testimoni ya, Neng ya. Banyak Umi, alhamdulillah. Awal-awal kita dimarahin gak sih? Umi ini suruh kita tulis aneh-aneh. Terus saya punya alat banyak, piye caranya tulis Iya, ya kan? Kita diprotes banyak orang. Tapi setelah tapi tulis, setelah itu, malah pada sehat. mm-mm. Ada yang jualan kue katanya ini saya harus nulis satu-satu katanya cetakannya gitu. Sedangkan cetakannya lebih dari 20 katanya. Gimana caranya tulis ya? Habis itu Mm-mm. ketawa-ketawa katanya. Oh, ternyata happy ya. Iya. Gitu. Nanti Kita kita kasih belajar bareng-bareng ya Umi ya untuk ya menulis minggu ini depan. buku syukurnya. Ada Ini pertanyaan lagi nggak lanjut tuh? Umi, banyak nih Umi. Tadi Umi bilang setiap hari itu masih rilis untuk ring satu. Mungkin pernah melukai anak saat ingat mereka kuliah Umi nanyain kapan selesai gitu ya Umi ya. Apa apa dia terluka nggak ya gitu pas Umi ngomong kapan selesai gitu. Berarti rilis itu bukan hanya kesalahan orang lain ya Umi, tapi bisa merilis kesalahan diri sendiri. Kita Oh, merasa itu nomor bersalah, satu. Itu salah nomor ke satu. anak, orang tua atau pasangan. Seperti itu ya Mi ya. Coba. Iya, ngerilis kan diri kita sendiri Betul. sebenarnya duluan, baru merilis mereka dengan apa yang memang mereka bikin kita kecewa gitu. Kita Mm-mm. dulu diberesin Betul. gitu. Ya baguslah pertanyaannya, kalau nggak kayak gitu kan mewakili juga ya teman-teman yang lain kan ya. Iya, betul banget. Jadi untuk merasa bersalah juga itu kan sebetulnya bukan sejatinya diri kita ya. Jadi itu juga harus Hmm. dirilis juga gitu. Lanjut Umi, Hmm. udah jelas ya tadi Mbak Dewi Fatma tadi yang nanya Umi. Terus ada lagi Mbak Indri. Umi saat ini saya sulit menulis karena bermasalah dengan syaraf. Tulisan saya masih nggak karuan Umi dan jari masih sakit dan kaku. Sarannya bagaimana Umi kalau belum bisa nulis? Tugasnya tiap hari bersyukur atas tangannya aja yang sekarang. Terima kasih ya Allah, tanganku sehat, tanganku bagus, aku udah bisa menulis, membayangkan tangan itu sudah sehat. Itu Betul. aja dulu. Itu Karena kan bagian dari PJ ya, yang ya Suci ya. bagian dari KJ. Karena teman-teman semua mungkin yang baru banget gabung nanti bisa eh nonton gitu ya video perjalanan Umi itu luar biasa banget ya Umi ya. Dari yang nggak Hmm. bisa jalan, dari yang pakai mangkok ya Umi ya. Umi harus Hmm. manggil orang gitu dan sekarang Masya Allah gitu sehat walafiat dan itu tuh karena buku syukur kayak karena rasa Hmm. syukur dan rilis gitu. Oh, syukur itu utama. Saya itu jual aset syukur, semua saya syukur. Saya semua tuh syukur. Apa income syukur. Tambah dengan KJ, tapi lebih kencangnya saya disyukur sih. Syukur tuh mulai dari mau tidur sama bangun tidur dan setiap saya sapu saya syukur. Saya lagi cuci baju saya syukur. Saya lagi ambil baju di lemari saya syukur. Semua itu hidup itu mulai dari bangun tidur sampai tidur tuh syukur aja. Hmm. Itu aja. Jadi mungkin untuk Hmm. saran buat Mbak Indri bersyukur aja atas tangannya terlebih dahulu ya Umi ya gitu. Sama mungkin Mm-mm. merilis rasa kurangnya, rasa-rasa yang dirasakan intinya kayak gitu. Rajin rilis dan rajin bersyukur gitu, Mbak Indri Sama sayang. sadar nafas syukurnya. Iya. Walaupun misalkan sulit menulis gitu ya, walaupun hanya bisa menulis misalkan ya Allah ya Tuhanku gitu ya, itu juga harus disyukuri ya Umi ya. Ya, terima kasih. Terima Saya sudah kasih bisa gitu. menulis. Nanti Walaupun cuma lama-lama satu tangan baris aja. gitu. Betul-betul. Satu Jadi kata pun nggak apa-apa. satu kata pun itu harus disyukuri. Jadi sekecil apapun, walaupun belum kan Allah itu nggak minta yang sempurna ya Mi ya sebetulnya gitu. Jadi walaupun cuman satu kata pun itu tangan kita sudah bisa mampu menulis. Jadi disyukurin aja. Nanti lama kelamaan satu kata, besoknya dua kata, tiga kata. Nah itu juga kan Saya perkembangan pasti gitu. bisa. Saya Betul. pasti bisa. Pasti bisa. Semangat Yakin sayangku. bisa. Terus ini ada yang nanya Umi untuk merilis Nah, anak masuk. bapak-bapak nggak ada yang nanya ya, ibu-ibu semua ya? Iya, ibu-ibu, tim ibu-ibu ini. Untuk merilis anak masuk Universitas Indonesia gimana Umi? Wah, kemarin Oh, itu nggak merilis itu. Itu KJ sama bersyukur. Quantum Jam Itu nggak bersyukur merilis. sama Iya. nulis di buku goalsnya ya Umi ya mungkin. Iya, itu buku Goals untuk goalsnya anak. anaknya sudah pakai seragam ditaruh di buku goalsnya. Sudah membayangkan anak itu sudah terjadi di situ dan ada. Makanya doa kita itu sudah berbeda.
merasa anak itu sudah ada di situ, sudah duduk, sudah kuliah di AC yang dingin, sudah dosennya mengajar, itu kijanya begitu. Jadi dia sudah berada di sana, bukan baru minta. Kemarin kan rata-rata gitu kita kasih ilmunya. Iya. Kemarin juga alhamdulillah Umi ada testimoni juga masuk ke kedokteran UI dari sahabat kita, dari alumni juga gitu. Memang kuncinya itu ya bersyukur dan seolah-olah anaknya itu sudah masuk ke situ gitu. Iya, Dan itu sending love penting. juga, sending love untuk anaknya seperti itu. Terus ada yang dari Mbak Lona nih, berarti ucap syukurnya Umi sambil dirasakan kelegaannya atau gimana ya Umi ya gitu. Sudah terjadi, Mm-mm. Suara, sudah terjadi. suaranya hilang. Oh, suaranya hilang sayang. Mungkin ini ininya apa Udah. volumenya. Oke. Teman-teman kalau misalkan ada yang mau open mic langsung nanya juga nggak apa-apa ya. Kita ngobrol-ngobrol santai di sini karena masih hari pertama Boleh. gitu. Kita ngobrol-ngobrol santai gitu. Mungkin ada yang mau cerita nggak dari pengalamannya nulis buku syukur, nulis buku realita, sama buku ghost, maksudnya biar teman-teman di sini juga, oh iya termotivasi gitu, mau merubah dirinya gitu. Boleh open mic aja ya. Itu juga jadi tabungan semesta ya Umi ya, Siap. bikin teman-teman semangat gitu. Umi boleh diulang nggak sedikit aja gitu ya tentang buku asumsinya gitu dan cara Oh, menulisnya Umi. buku asumsi. Kalau buku Mm-mm. asumsi itu adalah di saat kita merasa ada mental block. Mental block itu apa sih? Ada rasa kita tidak bisa bayar utang. Anaknya jatuh tempo, kita belum ada dana. Kontrakan habis, contohnya kita harus membayar. Atau kita itu kayak berpikir bahwa apa yang ingin kita capai itu tidak mungkin bisa tercapai. Jadi ada kata negatifnya di sana. Ada muncul. Jadi gini, teman-teman 60.000 pikiran setiap hari itu muncul. Nah, kita itu kalau sudah rilis, kita bisa menyaring apa yang harus kita respon dan apa yang tidak perlu kita respon. Tapi kalau rilisnya belum paripurna, belum maksimal, maka semua yang masuk itu seolah-olah kayak diterima seperti itu. Nah, caranya bagaimana supaya hal-hal negatif yang muncul itu bisa kita cepat rilis? Satu-satunya adalah solusi dengan buku asumsi. Gitu. Nah, buku asumsi itu kita tulisnya bagaimana? Kita tinggal tulis realitaku, titik. Terus ditulis, saya bersyukur bisa melunasi amanah saya dengan cara mudah dan menyenangkan. Rezeki itu datang dengan cara mudah yang menyenangkan. Saya bisa melunasi amanahku. Kata-kata itu bisa dibetul bagaimana ya? Kata-kata itu kan masing-masing punya cara tulis sendiri ya. Kalau saya Iya. seperti itu. Contoh, sudah mau jatuh tempo. Betul. Terima kasih. Alhamdulillah ya Allah, hutang atau amanah saya lunas paripurna atau sempurna dengan cara mudah dan menyenangkan. Gitu dicatat. Gitu. Uang datang dengan cara mudah dan menyenangkan. Kalau udah mulai mikir tentang uang itu susah, cari uang itu tidak mudah, kayak gitu-gitu loh. Merasa itu tidak mudah, jualan tidak laris seperti itu cepat ditulis bahwa customerku datang dengan cara mudah dan menyenangkan. Usahaku lancar, usahaku rame, segitu aja kok. Tulis realitaku dulu. Realitaku hari ini adalah titik-titik gitu. Tinggal diisi yang saya sebut-sebutkan tadi. Jadi lain kali kalau kita zoom lagi teman-teman bukunya ada ya di bawah biar ada contoh-contoh bisa ditulis satu dua contoh, selanjutnya bisa diperbaiki di saat-saat di lain kesempatan kayak gitu. Iya. Oke, untuk lanjut. Di sini Boleh, Umi katanya, halo, ada yang mau bicara boleh? boleh bertanya? Boleh, sayang. Assalamualaikum Open warahmatullahi mic aja. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Umi wabarakatuh. mau tanya saya, kalau Boleh. merilis ring 1 itu, misalkan kita habis sholat,
misalkan habis sholat wajib atau sholat malam atau sholat yang sunnah yang lainnya, kita mau merilis ring satu itu boleh tuh Umi. Habis sholat itu ring satu untuk ini, untuk si A, si B, si C gitu Bisa. Umi. Boleh Oh banget. bisa. Saya Oh, begitu memang. Karena gini, oke. kalau Mm-mm. kita diam terus duduk itu kan kayak penting gitu ya. Masa duduk diam cuma Mm-mm. merenung atau merilis ya. Mm-mm. Kalau habis sholat itu kan kayak ada nilai ibadahnya di sana. Iya, Sambil kita iya. itu membersihkan diri kan. Makanya kenapa saya rajin sholat tobat. Karena salah satunya adalah juga untuk ring 1, ring 2, ring 3. Mm-mm. Gitu Ya, ya. ya. Oke. Oh iya, oke. Makasih banyak Umi, sehat selalu ya. Sama-sama. Sehat juga Iya. Bu Ulfa. Sukses. Mm-mm. Amin. Amin ya rabbal Open mic alamin. aja kalau daripada Gak apa-apa ketik sayang. panjang-panjang. Iya. Kalau misalkan mau open mic nggak apa-apa kok. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa nih? Perkenalkan dulu ya. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanya Umi, saya sudah Bapak tulis ya, dari mana ini Mas? Tuh. Bu Hajah Nuroniyah dari Jakarta Timur. Siap-siap. Oke Bu, monggo. Saya sering nulis gini, asumsi, Alhamdulillah realitaku hari ini rezekiku sudah melimpah. Maksudnya gini Umi, walaupun misalnya rezeki kita belum limpah, kita masih sakit atau belum sehat, itu apakah kita tulis atau gimana? Oh tetap. Misalnya Jadi kita gini. masih sakit, tapi kita Ya. bilang Alhamdulillah hari ini aku sehat. Padahal Oh kita iya. sakit. Itu gimana Iya. Umi? Karena kita prinsipnya bersyukur di atas rata-rata. Itu betul Bu. Kan saya Oh bilang tadi betul. ada organnya yang berproblem kesehatan, tetap kita tulis realitaku, aku sehat, aku bahagia. Oh Ibu iya. tahu nggak, saat ibu ngomong begitu, itu sel-sel dalam tubuh ibu tuh mendengarkan ucapan itu. Gitu. Karena di dalam tubuh kita ini ada 30.000 sampai 40.000 sel kita itu yang mendengarkan. Jadi kalau kita ngomong hal-hal baik, makanya dibilang kita ngaji juga suara kita dikeluarin. Kita saat Iya. ibadah, suara kita tuh telinga kita dengar. Kenapa? Karena itu memberikan nutrisi kepada sel-sel kita sebenarnya. Kalau kita mengeluh, sakit, itu kita merasa semakin ada hal yang tidak nyaman. Tapi kalau kita bilang, saya sehat, saya bahagia, hidupku penuh dengan keberlimpahan, kebahagiaan, rezekiku berlimpah. Enak nggak hatinya? Enak kan, Bu? Enak, enak Nah, ya. Ibu tiap hari tulis begitu aja. Itu yang saya lakukan dulu masa pandemi, Bu. Tiap hari saya tulis itu berulang-ulang dengan kata-kata yang sama. Satu lagi Umi, satu lagi. Satu lagi. Salam ya sayang. Ya, Saya nulis, saya kan ditentukan haji itu tahun 3000 berapa ya? 2032. Umur saya nanti itu 77. Sedangkan saya nulis di goal itu, Alhamdulillah aku akan berangkat haji dalam keadaan sehat tahun 2027 besok. Soalnya 2007 umur saya 71. Kalau 2032 umur saya hampir 80 gitu, Mi. Jadi saya nulis goalnya 2027. alhamdulillah aku akan berangkat haji dengan sehat tahun 2027. Ibu Gimana tulis tuh, Mi, ulang-ulang itu. tulisan saya? Itu realitaku di buku asumsi, Bu. Ibu tulis di situ. Terus Ibu kije. Ibu kijenya bangun tidur sama mau tidur. Ibu tuh sudah atas izin Allah itu ibu membayangkan ibu sudah naik pesawat, sudah berangkat bersama rombongan, sudah di Madinah, sudah di Mekah, sudah di hotel. Itu Iya. ibu ulang-ulang itu. Mau tidur sampai bangun tidur. Ya Bu Nulisnya ya. Nggak usah nulisnya tulis. Bukan tulis. Kije. Ibu gitu. merasa ibu sudah ada di sana. Ibu sudah naik pesawat, sudah simpan-simpan bajunya, sudah membayangkan ibu sudah naik pesawat. Labaik Allahumma labaik. Itu sudah kedengaran di telinganya. Ibu sudah kelihatan Ka'bahnya jelas. Ibu sudah wukuf di Padang Arafah. Gitu, Bu. Iya. Walaupun kan ketentuan pemerintah tuh tahun Enggak, 2032. itu urusannya Allah. Kita nggak Oh iya, berurusan dengan jadi pemerintah. Ini kita lagi berkoneksi Iya, sama Allah. terima kasih.
Mudah-mudahan terjadi tahun Amin 2020. ya Allah, amin ya rabbal Amin, amin alamin. ya Mau Rabbal tidur, Alamin. mau Ya ada. tidur sama bangun tidur. Ibu bangun, jangan buru-buru turun. Ibu membayangkan ibu lagi sholat di depan Ka'bah, ibu sudah di Masjid Nabawi, ibu sudah di Masjidil Haram, ibu lagi sholat itu 5 waktu, ibu membayangkan ibu sholat di dalam Masjid Nabawi. Iya. Makasih Iya, Umi, mudah-mudahan aku iya. ingat. Itu ibu lagi masak, ibu lagi makan, lagi tidur, ibu membayangkan ibu lagi makan di hotel di mana ibu tempat tinggal ibu haji. Oke? Itu caranya, Bu. 2027. Semakin mendekatkan. Ibu tuh sampai kayak merinding merasa bahwa betul-betul labaik Allahumma Ya. labaik, labaik la syarika lak labaik. Itu sudah di telinga ibu, semakin mendekatkan ibu sama impian. Mm. Oke ya, Bu ya? Makasih. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semisalkan disetel, kalau mau tidur juga boleh ya Umi ya. Boleh. Itu lebih bagus lagi. Jadi pas mau tidur itu seolah-olah kita tuh sudah ada di sana gitu kayaknya. Iya, sering-sering buka aja. Mm-mm. Labaik Allahumma labaik. Itu ibu membayangkan ibu sudah duduk di antara jamaah-jamaah yang naik bis haji ke pesawat. Itu tujuannya itu. Yang kampus sama. Sudah membayangkan anaknya itu sudah kuliah di situ. Sama podo carae. Bahasa Surabaya ini Iya. gitu. Yang mau umroh itu sudah saya kasih tips. Ini udah adik saya udah VIP 2 kali umroh. Masya Allah. Iya, VIP gratis 2 kali umroh. Umi mau Gitu. tanya lagi, Mi, boleh? Boleh sayang. Mm-mm. Ini kalau pada saat kita kan berterima kasih pada saat sholat, ya kita merasa kita itu sama Allah sedang berbincang, ya kan Umi? Apalagi pada saat sholat malam itu, terus kita udah berterima kasih sekali ya Allah atas anugerah semua, atas terima kasih, sampai kita tuh menangis gitu. Menangis sebetulnya nggak apa-apa kan, ya Mi? Nah, Sampai itu kita sudah di titik kosong sebenarnya, nggak apa-apa, bagus. Oh iya. Saya itu pernah ngobrol sama TPB. Saya ini salah satu orang yang sudah testimoni sama TPB waktu satu frame, tapi saya itu orang nggak pernah nanya sama TPB kok diskusi apapun. Kan kayak tanya, Teh aku kayak gini, nanti rilisnya bagaimana? Apa tuh nggak pernah gitu ya. Terus pada suatu titik itu saya itu ngelihat hujan tuh saya nangis. Saya sambil berdoa apa yang ingin hajat saya itu saya nangis. Terus saya tanya sama Tete, ternyata Tete juga seperti itu. Jadi kita nangis itu bukan kita sedih tapi hati kita tuh sudah kosong. Kita tuh sudah sering rilis jadi kita sudah bersih. Jadi apapun yang kita rasakan itu kayak gampang tersentuh gitu loh. Bukan karena sedih, bukan. Tiba-tiba nangis saja, pengen nangis saja. Iya. Gitu. Oke. Gak apa-apa, Ya, no problem. Iya, terima kasih banyak Umi. Assalamualaikum. Sama-sama. Jadi nangisnya itu nangis karena bersyukur ya Umi ya. Ya, Kita karena sudah bahagia. ada di titik ini karena bahagia. Iya. Betul banget. Nggak apa-apa sayang itu ya. Itu tuh artinya jiwa kita tuh rindu selama ini kemana aja gitu. Enak kan kayak gini gitu. Seolah kan bilang kayak gitu. Hati kita juga Hati sudah kita. lembut, Mas Suci. Ya, hati kita juga sudah lembut. Oke, ada lagi yang mau nanya open mic? Kalau Boleh. enggak, kita mau ini KJ ya, ada lagi? Nah, ini ada sih Umi. Gimana caranya menumbuhkan rasa percaya diri ke anak? Saya KJ, tapi anaknya nggak pede gitu. Tapi dia nggak pede. Enggak begitu konsepnya. Mungkin begini, caranya mungkin saya paham itu maksudnya. Anaknya nggak pede. Kita itu buku realita itu sudah paling canggih itu buku realita itu. Tulis realita anakku adalah yang soleh, yang baik, pede, percaya diri. Apa yang ingin kita harapkan dari yang pengen kita lakukan ya itu di buku realita. Itu sudah terjadi. Kalau kita KJ apa itu masih berharap. Kalau di realita kan sudah terjadi. KJ pun sebenarnya sudah terjadi. Ditulis di realitaku anakku sehat, cantik, ganteng, pede, pintar, ya toh, baik, berbakti, anak yang super. Apa yang ingin kita harapkan? Ya udah kita tulis di realita. Gitu kok. Baik. Itu tuliskan setiap hari dengan bahasa yang sama, Uni. Misalnya tentang Tergantung. anak.
Tergantung. Hari ini rasanya apa yang pengen kita tulis. Gak apa-apa. Mau sama terus karena mau itu belum terwujud, tidak Iya, menjadi problem. Tiba-tiba ada muncul lagi yang pengen ditulis, tidak masalah. Itu santai aja. 10 Semua itu nomor dibikin boleh nyaman ya aja. kalau kan kemauan Hmm. kita banyak. Nggak apa-apa, ditulis aja. Realitanya mau apa Oh ditulis gitu. aja. Bebas kok. Makanya buku realita tuh habis cepat itu. Buku asumsi. Yang Saya aja kita sudah kuat megang nulisnya ini. ya. Ya, Yang penting kita kuat menulisnya ya, sebanyak ya selembar menulis di gitu. saat-saat ada rasa tidak nyaman, ada rasa tidak apa Nah, namanya tidak baik-baik saja. Kita merubah itu menjadi hal yang positif gitu maksudnya. iya, iya. Makasih Umi. Iya. Ada Mbak Suma mau nanya, Mbak Suma? Tadi raise hand. Boleh Mbak Suma, Ya, sayang. ya Mbak Suci, Iya, boleh. Mau nanya apa? mau nanya gini, kemarin kan anaknya ikut lomba gitu kan, Mm-mm. kuantum jam kan, tapi tak suruh emang anaknya biar kayak membayangkan gitu kan, dia udah gede sih, tapi iya ya bilang gitu kan, nggak tahu gimana ya udah melakukan apa enggak, tapi saya tetap kuantum kuantum jam udah, Ya. terus di buku asumsi udah, terus pokoknya udah fokus dah ke sana, tapi ternyata pas di grand finalnya tuh ada temannya yang bareng lahir itu yang dapat sama umurnya. Gimana itu narasinya ya? Bisa itu ya. Maksudnya gimana? Aku belum paham. Itu Cici bisa jelasin? Iya, jadi kemarin itu ikut lomba ya anaknya ya, Bu Suma ya. Iya. iya, Gitu. Tapi ternyata pas lagi final yang dapatnya itu orang lain, intinya belum terkabul ya, Bu Suma. Gitu bukan untuk quantum gem-nya. Oh, paham. Paham. Jadi yang dapat orang lain, bukan yang dimaksud anaknya. Oke. ya, tapi Jadi tapi ini, sama umurnya Umi sama umurnya bareng tak lahirnya ternyata temannya itu seumuran dan oke, oke. lahirnya. Heeh. Oke, paham saya. Sebenarnya gini, keinginan kita itu perlu kita lepas juga. Jadi ada yang kita terlalu menggenggamnya sehingga itu mantul. Jadi tidak terwujud. Jadi sebenarnya kalau kita quantum jam habis itu kita lepaskan. Itu kerjanya Tuhan. Jadi biarkan semesta ini bekerja sesuai dengan porsinya, kita berdoa sesuai dengan porsi kita. Ada yang seperti ini ngotot, pokoknya harus jadi itu. Mm-mm. Harus apa? Mungkin ada rasa-rasa seperti itu kita lepas dulu. Kalau kita tidak lepas, justru itu mantul. Jadi malah kita genggamnya terlalu kencang. Bisa jadi Tapi seperti itu ya. perasaan Betul. ingin tapi perasaan biar saya nggak mikir lagi biar tak lepas dah tapi Iya. gimana Tapi tetap dipikir, tapi tetap kayak ada pikiran ya harus lulus ya. Ini bisa nggak ya? Anakku tuh eh, tembus apa enggak? Kalau ada pikiran kayak begitu lagi tambah. Jadi gini, sebenarnya KJ itu sayang begini. Saat kita KJ membayangkan anak kita itu sudah di atas panggung, hati kita ini yang dibikin gembira. Sudah tidak ada lagi beban pikir karena kita sudah serahkan sama Tuhan, sama semesta apapun sebutannya itu, kita iya biarkan. Dia yang bekerja dengan porsinya. Porsi kita hanya sampai di KJ melepaskan. Ya, ada iya beberapa yang tidak tembus itu seperti masuk di kampus. Kemarin dari saya dengar ceritanya mereka, itu masih ada. Jadi kayak dipikir gitu loh, malam ini anak saya kira-kira, apalagi begini, dia tembus apa enggak ya. Nah itu ada keraguan di dalamnya, ada sedikit keraguan di dalamnya. Jadi yang sebenarnya bisa jadi anak ini masuk 90%, 100%, jadi porsinya turun. Kenapa? Karena kita masih menggenggamnya. Bisa jadi seperti itu. Ini kan saya analisa aja, ya. Yang menjalankan kan itu ibu, ya, Bu Suma ya, ya seperti itu. belum pasnya belum full mungkin ya Umi ya. Tapi gini, kita kembali bahwa saya itu suka beri kasih masukan begini. Anak kita contoh ini kan menang sama kalah ya. Ada satu lagi umpama masuk di kampus A, kampus B, kampus C. Kalau anak kita tidak diterima di sana kita sudah maksimal, bisa jadi itu hikmah yang baik yang kita ambil. Hikmah baik yang kita Iya ambil positifnya gitu loh. Karena kita sudah maksimal nih, kita sudah ikhtiar dalam KJ, sudah sending love, ya kan?
juga sudah memberikan yang terbaik. Sampai tidak tembus di sana, itu kita kembali lagi, berarti kita belum maksimal. Nah, pertanyaan yang kedua, tabungan kita sudah sampai di mana? Kalau tabungan saldo kita itu cuma 10.000, kita nggak bisa tarik. Tabungan kita itu harus di atas yang bisa kita tarik. Kalau di bank itu kan cuma 10.000, kita nggak bisa tarik. Minimal kan 100.000. Itu pun kadang ada bank tertentu yang nggak bisa ditarik. Nah, itu adalah ilustrasinya saya. Jadi segala hajat kita harus didukung dengan tabungan kebaikan. Lakukan kebaikan atau sendinglopkan teman-temannya. Jadi intinya kita itu melepaskan. Dan kita harus ada bahan bakarnya di tabungan kebaikan. Seperti itu. Ya, teman-teman ya. Oke. Tabungan kebaikan nggak harus uang ya. Saya sudah ulang-ulang mendoakan orang lain sepanjang jalan, memberikan sending love. Setiap orang yang kita ketemu, warung yang tidak lagi tidak rame, seperti itu ya. Oke, Neng Suci. Iya, Iya. Bu Suma. Suma gimana? Udah oke? Oke ya. Makasih Cio. Iya, sama-sama. Kita doakan nanti lain kali menang. Bisa jadi ada sesuatu yang hikmahnya pasti Ibu ambil. Oh, berarti nanti semangat ya. Nanti kalau mau tanding lagi harus lebih latihan. Lebih semangat lagi gitu. Ya. Belajarnya lebih. Biar anaknya nggak kecewa, Bu. Biar anaknya nggak kecewa. Oke. Ya, makasih. Jadi Mau tanya, apakah teman-teman ada di mana? Kalau tidak ada, saya tanya lagi. Gimana sayang? Nggak kedengeran? Ya, kalau ada yang mau open mic aja. Kalau ibu-ibu nggak ada yang tanya lagi, saya yang ketiga boleh. Tanya lagi. Boleh. Gimana? Terima kasih. Umi, saya itu suka sending love pada suami dan anak-anak, dan ring 1-2 juga. Ring 1 kan kata-katanya yang diajarkan Teh Febi. Nah, kemudian kepada keluarga yang masih hidup, kira-kira seperti ini bahasanya, atau aku maafkan kamu, kamu juga maafkan kamu, dan seterusnya. Kemudian cahaya-cahaya cinta yang ada di diriku, aku kirimkan kepada kamu. Itu kan untuk satu orang, Umi. Nah, kemudian kalau untuk banyak orang, kita lagi jalan, itu sending love-nya, narasinya gimana, Umi? Oh, oke, paham. Siap. Saya paham itu, ya. Ya, ngerti. Jadi kita di jalan, terus banyak orang, atau di terminal, atau di bis, atau di pesawat. Oke, saya dari dulu sebelum ketemu TVB itu, saya punya satu doa, di mana itu saya ketemu teman saya, itu Chinese. Saya sering bertugas bareng gitu ya. Dia itu bilang sama saya, kita ini kadang tuh ego, dia bilang begitu. Kita ini, yang bawa kita ini kan pilot. Ini saya kasih contoh di pesawat ya. Yang bawa kita ini kan pilot. Jadi kalau kita itu berdoa diri kita sendiri, sebenarnya yang kita doa itu kan pilotnya. Karena beliau yang sopirin pesawat ini sampai ke tujuan gitu. Oke, masuk akal lah saya. Jadi waktu itu saya kalau naik pesawat, saya selalu doa begini. Ya Allah, terangkan mata dan jarak pandang daripada pilot dan kopilotnya, semua awak kabin, awak pesawat, maksudnya pramugari, pramugara, berikan mereka keberkahan, kesehatan, dan semua orang yang ada di dalam sini, kan sebenarnya sending love itu kan doa. Semua orang yang ada di pesawat ini dengan tujuan dan kepentingan masing-masing. Masya Allah, tabarakallah. Semua orang yang ada di dalam pesawat ini dengan tujuan dan kepentingan masing-masing, semuanya sampai di tujuan dengan selamat. Gitu. Bagaimana kalau di jalan? Di jalan itu setiap orang ini kan banyak, naik motor, naik mobil, ya kan? Ya udah kita doa aja, ya Allah, setiap orang yang lewat ini diberi keberkahan, keberlimpahan, kesehatan, dan mereka selamat sampai di tujuan dan sukses dalam pekerjaan dan hajat-hajat mereka. Sudah, sebenarnya kan doa sending love itu. Kita tidak bilang aku maafkan kamu, kamu maafkan aku. Kita kan nggak kenal orangnya. Ngapain kita minta maaf? Bener nggak sih? Iya. Yang kita begitu itu kan ring 1, ring 2, ring 3 yang kita bermasalah sama mereka atau mereka ada masalah sama kita gitu loh. Jadi materi itu nggak bisa ditelan bulat-bulat, dianalisa dulu ini untuk bagaimana gitu ya. Ada gambaran ya teman-teman ya dari yang saya sampaikan sekarang?
Jadi dari mulai turun dari rumah, ketemu orang, doakan. Ya Allah, bahagia muliakan orang ini sampai tujuan dengan selamat. Apa yang menjadi hajat disampaikan. Biasa saya begini lagi. Ya Allah, kalau lagi ada amanahnya, Allah selesaikan dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Gitu aja, sesimpel itu. Nggak usah dibikin ruwet-ruwet. Mm-mm. Gitu ya. Ada gambaran ya, teman-teman ya. Ada. Iya, Ini. betul. Umi, Jadi kalau sending love itu mendoakan. Bukan iya, kamu adalah aku adalah kamu. Itu kan ring 1, ring 2, ring 3. kemudian setelah ring 1, 2, 3, kita kan sending love ke anak. Anak kita sampai 6 tuh. Kalau misalnya sending love satu-satu, waktunya kan lama. Saya sekalian bayangkan anak saya itu di depan saya semua tuh gimana, Mbak? Nggak apa-apa sih. Cuma saya itu satu-satu. Saudara saya itu 8. Saudara banyak Oh, orang ya. Banyak saudara, sepupu itu saya satu-satu. berarti sending Apalagi love mereka ada problem sama kita atau kita punya problem sama mereka. Baik kita jengkel sama mereka atau mereka juga bikin kesal kita gitu. Itu enak sih satu-satu. nah, narasinya yang gimana kalau sama anak? Narasinya Sama, sama. aku adalah kamu, Samaan. kamu adalah aku minta maaf dan aku memaafkan dirimu. Itu sudah kata kuncinya sebelum kita sending love. Dan kita adalah satu sama terhubung. Yang ada hanyalah cinta murni tanpa batas, terus cinta itu dikirim love-nya ke jantungnya. Sudah sesimpel itu. Iya, Makanya ya. dibikin simpel-simpel aja, nggak usah kayak materinya TPB. TPB itu kelasnya udah wow keren gitu ya. Kalau semua materinya TPB harus dibikin plak, waduh nggak praktek-praktek bro. Awak dewek Tapi duduk toolsnya itu TVB itu sudah paripurna ya, sudah lengkap ya. Mm-mm. Kita pelajari aja itu 3 tahun kemudian kita nggak lulus-lulus sayang, serius. Ini tapi saya masih udah narasi TVB itu cuman untuk orang lain dan banyak enggak, orang. Saya maksudnya gini, ini yang saya maksud adalah ilmu dan toolsnya itu 30 hari daily routine itu kan kita dikasih toolsnya. ya. Nah, di luar itu kita sendiri juga punya pemikiran logika yang kita pakai dengan cara simple dan mudahnya kita sehingga kita Mm-mm. mudah praktek. Itu loh maksudnya. Ya. Jadi contoh kayak rilis kita dengan cara yang simple, yang bisa kita nyaman. Sending love kita bikin yang mudah dan simple yang kita nyaman. Yang menjadi bahan bakarnya apa? Oh, kebaikan. Oh, kebaikan TVB ini kan perginya ke pantai asuhan, ke apa namanya lansia, ke mana. Oke lah, kita masih dibatas mendoakan atau memberikan uang lebih kepada tukang sayur atau Gojek. Pesan GoFood kita lebihkan 2.000, nggak apa-apa. Kita mendekati, tapi kita memakai caranya yang sama dengan narasi atau cara kita yang semampu kita. Ya, Itu maksudnya. betul. Gitu. Jadi memang harus improve sendiri ya Umi ya. Iya, Kesenyamannya itu yang kita membuat gimana? kita ini paripurna. Mm-mm. Itu kenapa saya jujur ya, kenapa sampai kelas-kelas privatnya Tete itu Tete masukkan di SNS. Bukan saya hebat, bukan tim SNS itu hebat, tidak. Kita menyimpelkan TVB materi yang TVB bikin tuh kita tidak keluar dari situ, tapi kita bikin untuk mudah dimengerti banyak orang. Ngerti ya sampai sini ya, ada gambaran ya. Dan orang itu mudah untuk praktek gitu loh. Kita Betul. mensederhanakan, tapi tidak mengurangi porsinya. Ya, Itu betul teman-teman banget. ya. Makanya kita SNS kasih itu apa, Umi? Apa itu? NSN atau SNS itu SNS apa? Sadar sayang. nafas syukur, sadar nafas syukur. Teman-teman, Oh, teman-teman iya, tahu, iya. kalau Hmm. orang-orang masuk ke grup SNS, itu bukan karena sadar nafas syukur, tapi kuantum jam-nya di sini tuh paripurna. Cepat, itu paling Oh, cepat 2 jam. Kuantum oh. jam di SNS itu paling banyak testimoni yang di YouTube itu. Itu bukan Hmm. saya sombong atau saya riak, Mm-mm. tidak. Tapi jujur aja, kenapa? Karena kuantum jam-nya dibikin simpel, dibikin Oh, nyata, semua orang bisa ikut. Ya. Jadi seorang Tete Febi nggak mungkin mempercayakan grup kita atau juga di 227 khusus rilis itu kalau kita tidak memberikan sesuatu yang TVB juga menyetujui itu gitu. Apalagi di grup SNS 1 dan 2 TVB ada di sana. Ngerti ya itu sekarang teman-teman ya? itu nggak semuanya bisa masuk SNS itu ya, Pak? Iya, Umi. Semua yang sudah ikut grup, yang sudah ikut Oh, batch, yang sudah ikut oke. batch, Boleh sayang. boleh.
Nanti Suci kirim ininya ya, linknya ya. Boleh nanti kalau ada yang mau join di grupnya boleh join aja. Wah, terima Kasih yang kasih, terima kasih. dua ya. Ya. Kasih Iya, yang dua ya sayang. Yang iya, satu udah yang satu full. sudah penuh. Mm, Yang satu tuh sudah 1025 orang. Jadi sekarang kita buka lagi SMS 2. Iya, Teman-teman, terima hanya kasih. itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini masih momen syawal. Minal aidin wal faidin. Maaf lahir batin. Kita ini Sama-sama, Umi. Lebaran, Nyepi, Pasca, kita Natalan semuanya berderetan. Ini apa? Menunjukkan kita tuh satu sama terhubung. Ya, teman-teman semua ya. Jadi teman-teman yang lagi kemarin baru habis beribadah, kita mengucapkan selamat semuanya menuju ke manifestasi dengan cara yang indah dan menyenangkan. Dan kita prakteknya dibikin simpel teman-teman ya, jangan ruwet-ruwet nanti tambah gak jadi-jadi. Terima Mm-mm. kasih, Umi. Terima kasih banyak. Kita kija ya, Neng Suci. Ya, Kita Boleh Umi quantum kita jam ya. lanjut ke Quantum Gem. Sama link untuk ininya sudah dikirim di Sudah di-share ya. chat ya. iya, terima Boleh kasih. tinggal diklik aja. Terima Oke, kasih. kita Oke, lanjut disiapkan ke sesi disiapkan Quantum dompetnya, Gem. Neng. Neng, Neng Suci, Iya. disiapkan dompetnya, disiapkan uang cashnya, Mm-mm. disiapkan rekeningnya, ATM-nya, sebelum kita cicil. Boleh teman-teman, kita mau Quantum Gem dulu ya. Mau praktek, mungkin di sini juga ada yang baru. Ini kita mau praktek bareng Umi, Quantum Gem simple dan menyenangkan. Siapkan ATM-nya, siapkan uang cashnya seperti ini ya. Kelihatan nggak? Atau yang lagi mau liburan ke luar negeri. Nah, dolar, ada uang apa ini? Uang rel, uang umroh. Atau ada yang mau liburan ke Malaysia. Oke, ada saya lengkap semua. Atau ada yang mau ke Singapura. Sudah siapin aja semua. Wah, no. Bagaimana manifest belum siap? Siap duitnya dulu. Oh, aduh, aduh. Hmm. Udah tahu tak ilmunya kalau di sini harus nyata supaya Ini Umi jelas terhenti realitanya. ini videonya. Hah? Iya. Halo Umi, gambarnya nggak ada Umi. Ada. Muka Oh saya iya, nggak ada. ada. Sip. Oh, gitu caranya. Duitnya tuh diliatin biar jelas gitu besok langsung masuk rekening gitu loh. Makanya tiap malam kalau teman-teman di grup aku ngirim duit terus. Kenapa? Supaya tidur tuh mikirin duit yang banyak itu. Hmm. Kita ini masih bukan materialistis, tapi kita nih hidup masih realita di nyata di Yes, dunia masih butuh duit. betul, betul, Umi. Intinya gitu. Mm, Mono mm, toh. Untuk ibadah ya Umi, ya. Kita uangnya Kalau banyak, uang banyak itu ibadah. bisa sedekah, bisa berbagi, ya kan enak Amin, bagi-baginya amin, nggak mikir, betul nggak sih? amin. Iya, betul, Umi. Betul banget. Oke, sekarang sudah siap duitnya, dompetnya sudah ada Ada ATM-nya, dompet. lengkap. Ada. ATM-nya sudah tersedia. Iya, Mau masuk di rekening mana sudah mikir, berapa yang mau di Quantum Gem harus jelas. iya. Gimana Quantum Gemnya bisa masuk duit, ya duitnya nggak kebayang gitu loh sayang. Oke, Quantum Gem adalah kita bersyukur sesuatu yang belum terjadi dan kita tarik. Contohnya, Quantum Gem ini kita mau haji tahun depan, kita tarik ke masa sekarang. Kita mau ziarah bagi teman-teman yang bukan Muslim yang ziarah ya ke apa namanya ke Roma kemanapun itu tempat-tempat wisata yang mau didatengin dari tahun berapa kita tarik ke sekarang. Kita uangnya mau masuk 50 juta di bulan depan kita tarik ke sekarang. Uang 10 juta masuknya bulan besok kita tariknya ke sekarang. Itu quantum gem. Oke ya, harus paham dulu. Baru kita praktek. Gitu ya. Kalau sudah asik praktek quantum gem, ketagihan candu tahu. Candu. Oke. Sudah siap duitnya? Oke, 50 juta. Mau berapa? Ditulis dulu.
Kalau yang sudah lama-lama udah ngerti. Ayo, mau berapa duit yang masuk ke rekening besok? Boleh ditulis dulu. Nggak punya Kalau nggak rekening, punya terima link, cash. Sudah, nggak ada alasan. Terima cash. Berapa? 50 juta Bu Ulfa masuk rekening. Oke, siapa lagi? Habis itu baru kita praktek. Harus siapkan dulu berapa. Mau 10 juta, tulis 10 juta. Aku mau nyoba dulu, belum pernah quantum jam. Aku mau 2 juta dulu. Oh, aku mau 3 juta dulu. Buat acara di Surabaya. Ya kan, tanggal 25 kita ada acara kan? Iya, Oke, Bu. aku mau 3,5 juta dulu. Tambah dengan reuni, jadi 5 juta aku butuh sekarang. Oke, tak kasih ilmunya. Aku mau 50 juta. Wow, keren. Ada yang mau 50 juta, masuk rekening 500 juta. Paling efektif KJ itu kapan ya, Mi? Dilakukan? Alhamdulillah 200 juta masuk rekening. Oke, 50 juta BNI jadi masuk besok. Oke, 20 ke 50 BSI. juta. 20 juta masuk rekening. Ini sudah masuk semua ini. Oke, tulis 20. aja berapa aja itu menjadi doa dan kita kijakan sekarang. Ya, saya tulis 20 juta ke BSI. Oke, ini langsung terang ini matanya semua ini. Enjoy, enjoy. Ini yang paling ditunggu-tunggu KJ nih kalau SNS. Pokoknya ini momen yang ditunggu Umi. Ngakak pokoknya Oh, kalau semua denger yang Umi. tunggu itu kalau masuk itu tuh masuk di apa namanya itu tinggal tunggu ini. Nanti kita terakhir kita akan promo acara Surabaya ya. Neng Windia ada nggak? boleh. Teh Windia ada ya? Ada Umi kayaknya Umi. Mhm. Sebelum KJ aja ya. Biar sampai tulis-tulis dulu teman. Habis itu kita sebelum KJ ada promo dulu acara Surabaya. Boleh. Oke, terus gini loh. Wow, 5 juta besok. Amin. Saya waktu minta 100 juta masuk di rekening saya 120 juta lebih. Amin. Mudah-mudahan kami juga. Jelas ini rekeningnya. Keren ini. Paripurna. Oke, terus nggak apa-apa. Tulisan tuh doa 6 juta bang permataku besok. Siap, Bu. Oke, BCA. Jelas ini rekeningnya disebut. Kita pernah testimoni 1 kali 24 jam itu dia tulis di rekening sampai rekening yang mau dia ambil tuh posisinya di mana, di desa mana, di kota mana, kecamatan mana, dan itu besoknya dia video, dia ambil uang di situ, masuk, dia kirim. Kirim ke grup. Ini nyata loh, bagi yang yakin dan percaya. Tasnya tuh taruh yang baik, kayak kipas soalnya terus mati. Sambil menunggu kita Gambarnya KJ, iya, kita promosi dulu. Nih, itu Teh boleh. Windia udah open mic, Ada sayang? nggak? Gambarnya udah muncul belum ya Umi ya? Udah muncul. Sudah. Hmm. Oh mungkin Teh Windianya nggak ada. Oh iya. Open mic, sayang. Iya, Teh Vicky, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teteh. Masa? Halo. Boleh nih Teteh, ada acara apa aja sih Teh ini yang Teh Feby Teh boleh dijelasin buat teman-teman semua gitu biar lebih powerful lagi gitu ya manifestnya gitu. Kelas-kelasnya Teteh. Teh Vicky, Umi, mohon maaf lahir batin ya, Ibu Mohon maaf Bapak. lahir batin. Ini, Silakan dilanjut. ini sinyal di saya lagi Tadi putus nih Teh Vicky dari tadi. kenapa Teh? Sinyalnya lagi putus-putus. Oh gitu. Gak apa-apa aman sih tapi aman. Gimana ya? Kedengeran ya? Udah kedengeran kok. Oh iya. Ini
Ini nanti acara terdekat Banet Revolution tuh ada di tanggal 25. Umi, Teh Suci, Bapak, Ibu, Kakak, Teteh semuanya. Tanggal 25 tuh ada 2 kegiatan, Teh Suci. Iya. Ya kelas batch 26 pagi, jamnya pagi. Dan ada siangnya itu ada reuni. Reuni ya. Itu Teh Febi kolaborasi dengan Arif RH Vibrasi. Wah, itu keren banget. Iya. Itu bahas tentang vibrasi ya, Teh ya. Iya, jadi untuk unlocking inner peace ya kalau nggak salah ya. Jadi vibrasi kesadaran 10 pakat 600. Dan nanti akan ada misteri guest-nya itu pengusaha yang udah sukses banget akan sharing kita bisa copy paste ya, bisa copy Iya. paste ke beliau dan sampai sekarang belum tahu itu siapa, Mas Hendra sama Teh Febi. Jadi malam ini emang pas banget sih ini ngajak Quantum Jam, bisa untuk kita beli tiket ya. Iya. Soalnya kayaknya seru banget ya Teh ya ini acaranya ya. Ya itu masih tersedia Teh, karena kapasitasnya terbatas sih, tinggal berapa seat lagi. Penasaran sama misteri guest-nya sih ini. Itu keren banget. Siap. Nah ini teman-teman acaranya 25 April 2026 ya Teh ya. Iya, hari Untuk Sabtu 20. reuninya dari jam 2 sampai jam setengah 11. Wah itu lumayan lama itu. Pasti dapat ilmunya juga ilmu Jadi konsepnya dari pagi sampai siang itu acara offline. Kalau orang tanya kepada saya, "Mi, sebaiknya saya ikut offline apa saya ikut reuni?" Kalau saya sarankan dua-duanya bagi yang belum ikut sama sekali. Kenapa? Karena offline itu materinya tuh powerful dan kita langsung ketemu TPB. Oke ya. Sementara reuni itu seluruh Indonesia hadir. Di situ kita juga ada dapat materinya juga. Jadi kalau yang belum ikut sama sekali di acara online, saya sarankan ikut yang pagi. Kalau memang dananya cukup, ikut yang pagi sama reuni. Seperti itu. Itu saya sarankan. Kalau ada yang konsultasikan Japri ke saya, Umi sebaiknya saya ikut yang mana? Kalau saya sih yang offline. Tapi kalau sudah pernah ikut online terus memang kepinginnya ikut reuni, tidak problem. Tapi sayang kalau offline itu nggak ikut gitu loh. Karena offline itu materinya powerful. Saya kemarin ikut di Bali. Seperti itu. karena emang jujur Umi ya antara online dan offline tuh powerful banget. Jadi Energinya rasanya beda. tuh energinya tuh beda. Iya, Energinya itu beda. yang Suci rasain. Jadi pas Teh Febi keluar aja itu tuh udah beda. Karena di situ kan kita bareng-bareng ya bersama sama teman-teman yang lain juga gitu. Itu untuk acara pertama. Nah, untuk teman-teman yang mau ikut Zoom spesialnya juga ini ada bootcamp juga ini bareng sama Busman Mardigu sama Putri Amanda mau bahas terkait meditasi inner child gitu ya dan vision board gitu. Untuk Busman Mardigunya itu subliminal program dan mengaktifkan ide-ide besar bernilai miliaran. Gitu. Oke, terima kasih Teh India sudah memberikan informasi untuk acara Surabaya. Sampai jumpa di Surabaya, teman-teman semua. Malam ini yang belum daftar masih ada kesempatan dan IJ-kan angka nominal untuk ikut ke Surabaya sama biayanya. Begitu caranya. Iya. Ya. Jadi kalau umpama saya naik pesawat, menginap di hotel semalam berapa? 10 juta, berarti IJ-nya 10 juta. Oh, dana saya bawa kendaraan sendiri. Saya butuh aja dana untuk ikut offline sama reuni, ya udah 5 juta berarti. Itu ya, teman-teman ya. Seperti itu. Karena yang sudah ikut offline itu ada dapat promo, ada potongannya untuk masuk ke reuni. Seperti itu. Begitu Boleh, ya, Umi, Teh India ya. Iya. Udah pada siap nih, Mi? Siap. Oke, kita IJ ya sekarang teman-teman konsentrasi.
Sudah pada siapin dananya? Mau dapat berapa tadi? Sudah catat. Oke, 500 juta masuk rekening Bank Mandiri. Teman-teman yang sudah pernah KJ di bawah 10 juta sudah tembus, terus sudah puluhan juta sudah tembus, masuk ke nominal ketiga yaitu ratusan juta. Tapi jangan langsung ya teman-teman ya, nanti tubuhnya nggak nerima. Ya, jadi bertahap dulu. Teman-teman bertahap dulu di bawah 10 juta. Kalau sudah pernah tembus, naik ke puluhan juta. Kalau puluhan jutanya sudah tembus, naik ke ratusan. Itu yang saya lakukan. Saya pertama kali itu justru 2 juta dulu. Walaupun saya sudah punya penghasilan di atas itu, tapi saya kepengen 2 juta untuk ikut online. Waktu itu 2 juta harganya. Nah, setelah itu saya naikin lagi itu 10 juta. 10 juta udah beberapa kali tembus, saya naikin 20 juta dan ratusan juta. Itu ya teman-teman ya. Biar gak kaget, terus tubuhnya biar menyesuaikan dulu ya. Iya, Oke. Umi. Dan kalau sudah KJ, teman-teman, kita harus belajar untuk maksimalkan ikhtiar kita. Selebihnya kita lepaskan kepada kerjanya semesta, kerjanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita sepenuhnya kita genggam. Ya, banyak yang tidak tercapai karena genggamnya. Oke, konsentrasi. Sekarang kita berdoa. Ya, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk memantapkan hati kita untuk KJ malam ini biar terrealisasi. Nanti yang tercapai di-share di grup atau Japri ya, biar kita tahu. Sekarang bayangkan uang yang mau didapat itu 50 berarti biru, kalau yang 100 berarti merah. Mudahnya seperti itu ya. Teman-teman tutup mata, konsentrasi sekarang. Kalau sudah berdoa, konsentrasi sekarang. Oke, sudah. Teman-teman itu di mute ya, biar ini kita butuh konsentrasi ya sahabatku. Kita butuh konsentrasi, jadi teman-teman tutup mata, dengarkan kata-kata saya. Oke, sudah tutup mata. Sekarang dengarkan kata-kata saya. Konsentrasi, ini kita butuh konsentrasi. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Teman-teman sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, sebutkan, yakin dan percaya sama Allah, atas izin Allah, atas ridha Allah, Tuhan semesta. Hari ini uang 10 juta atau 50 juta atau berapapun nominal yang disebut itu masuk ke rekening saya. Oke, ingat angka nominalnya disebut terus masuk ke rekening saya. Nggak usah dipikir caranya. Yang sekarang difokuskan masuk ke rekening saya. Uang dengan nominal yang sudah ditulis tadi. Oke. Coba dibayangkan uangnya 100.000 merah. Semua atau uangnya biru. Konsentrasi penuh. Tutup mata dan dengarkan kata-kata saya. Bayangkan uang itu biru semua atau merah semua. Itu yang pertama. Yang kedua, uang yang mau diterima itu masuk ke rekening mana? Fokus kepada rekening itu. Oke, yang terima cash, uangnya itu ikat karet atau berbentuk dijepit. Oke, bayangkan uang itu kalau yang diterima tanpa rekening. Konsentrasi dengan uang masuknya masing-masing, jangan terganggu konsentrasinya. Yang berikutnya, kepikiran bahwa uang itu sudah masuk sekarang. Titik. Oke. Berikutnya hadirkan 227. Oke, munculkan 227. Senyum seindah mungkin bahwa itu uang sudah masuk. Bahagia melihat uang itu sudah masuk. Uang 100 juta, 50 juta, 20 juta sudah masuk rekening. Bayangkan itu sudah diterima sekarang. Sudah melihat ada nominal, tulisan di rekening. Bahagianya kayak mana munculkan. Itu yang paling penting. Sampai Anda merasa merinding atau merasa sesuatu yang indah sekali. Uang itu sudah ada, masuk nominal yang dituliskan. Ya, oke. Sekarang naikkan lagi vibrasi bahagianya. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan atau alam semesta apapun itu. Terima kasih. Uangnya sudah masuk.
Anda bahagia dan berterima kasih. Hanya itu saja. Terima kasih dan bahagia. Jangan ada beban apapun, itu bukan urusan kita. Kita hanyalah siap menerima. Karena kita sudah di titik berkelimpahan. Kita sudah memiliki uang itu sekarang di rekening. Terima cash, sudah ada di laci kita, sudah ada di dompet kita. Uangnya merah semua. Bayangkan, bahagia itu hadirkan. 50.000, biru berarti hadirkan. Fokus sama mata uang itu. Yang di luar negeri fokus sama mata uangnya masing-masing. Di Taiwan, di Jepang, di Hong Kong, di Malaysia. Ayo, semua konsentrasi. Hadirkan sekali lagi 227 sebelum kita berterima kasih kepada Allah. Terima kasih Allah. 20 juta sudah masuk, 10 juta sudah masuk ya Allah, 50 juta sudah masuk ke rekeningku. Sebut nama rekening itu. Anda mau cabut di tempat di mana, bayangkan di tempat itu sudah datang. Entah itu di Indomaret, entah itu di mana, di ATM mana, di bank mana. Bayangkan Anda sudah datang di bank itu saat ini. Sudah menekan tombol dan itu uang sudah keluar. Sudah nominalnya, saldonya itu sesuai dengan yang diminta. Bukan diminta, yang disebutkan malam ini. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan, terima kasih semesta. Uang itu sudah aku terima. Mundur satu langkah, lepaskan. Sudah selesai. Terima kasih, ucapkan, bersyukur, terus Ya bersyukur. Allah. Keren? Masya Siapa Allah, yang sudah merasakan tabarakallah. keren? Senang banget Umi. Sampai Ternyata sesimpel itu ya Umi ya. iya. Pernah nggak gantung jam sesimpel ini? Sudah pernah gantung jam sesimpel ini? Yang baru? Alhamdulillah. Itu Coba dicoba ada. lagi di rumah. Mm-mm. Oke, yang sekarang mau kita bahas. Apa yang terjadi setelah gantung jam? Ini yang perlu kita bahas. Oke, tanda-tandanya duit mau masuk. Oke, tanda-tandanya duit mau masuk. Yang pertama, besok itu suami bikin rese, istri bikin jengkel. Sudah itu. Itu tanda-tanda uang mau masuk. Harus bilang, terima kasih Tuhan, itu tukang posis sudah kau datangkan, ternyata uangku sudah masuk, oke? Nah ini yang paling penting ini, sampai duit itu masuk. Oke ya, jaga vibrasi. Anaknya bikin kesal, ya. Rekan kerjanya bikin emosi, tiba-tiba jalan keserempet, itu tanda-tandanya duit mau masuk. Jangan enaknya aja, aku cerita tanda-tandanya dulu biar siap. Mentalnya siap dulu ya. Iya. Tiba-tiba sudah dipel, anaknya tumpah teh. Terima kasih ya Bapak anak, nggak apa-apa. Uangnya mama mau masuk, please silakan. Oke, itu Iya Umi, kuncinya di situ makasih. ya. Terima Banyak yang kasih Umi. selama ini hanya tunggu uang itu, akhirnya besok ngomel-ngomel. Oke, saya kasih Mm-mm. ilustrasinya. Besok saya ini sudah pakai lipstik warna ungu, udah pakai baju biru. Bayangkan tuh lipstik saya warna ungu, baju biru kayak apa muka saya itu ya. Dan sudah manis, sudah isi uang 20 juta. Mau ke Mas Marjo, ya, ke Mas Marijo ya, Pak Marijo. Atau saya mau ke Bu Dwi, mau mampir ke Bu Lena. Saya sudah datang di depan pintu itu, sudah datang bawa 20 juta. Dia teriak-teriak, dia punya anak di dalam. Hei, kok bangun sudah pergi sekolah? Ya toh? Bangun sudah pergi sekolah, sudah emosi. Terus suaminya ikut dilibatkan lagi. Bapak sih dari tadi disuruh bangunin anak-anak. Pertanyaannya, uang itu saya bawa masuk atau tidak? Karena di rumah lagi ada rame-rame. Uang itu masuk atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak masuk. Enggak, Itu Umi. tanda-tandanya. Jadi kalau sudah habis kije, vibrasi tolong dijaga. Terjadi sesuatu, cepat-cepat istighfar, rilis. Ya, harus cepat Ya, dibersihkan supaya uang itu cepat masuk. masuk. Ini kuncinya 1 kali 24 jam uang itu masuk. Ini bukan pelet, bukan dukun, bukan bukan apa namanya, sulap. Cukup. Ini kisah nyata, semua terjadi. Tapi tanda-tandanya juga harus diingat. Jangan sampai saya sudah pakai lipstik ungu, bawa koper, bawa uang, di dalamnya itu prong-prang, saya tidak jadi bawa uang.
Iya, Bisa jadi tiap hari uang itu sudah datang di jendela, sudah datang di pintu, tapi kita yang menolak. Oke, udah tahu ilmunya? Ya, ya. Ya, Umi. Bang Hakim sudah mulai vibrasinya dijaga. Ada terjadi sesuatu, cepat-cepat rilis, oke? Supaya duitnya masuk sempurna. Sempurna gitu. Siap Umi. Berarti vibrasinya harus dijaga ya Umi ya. Apapun nanti yang Dijaga. terjadi Tapi kan kita nggak mungkin menjaga bersyukur. kalau keserempet, Neng Suci. Mm-mm. Keserempet kan pasti kita emosi. Langsung cepat-cepat Gak rilis. apa-apa. Langsung rilis gitu ya. Terus Istighfar Jadi terus. mikirnya selama udah langsung, ini, oh iya ini bentar lagi mau masuk nih gitu ya Umi ya. selama ini, gini loh Neng Suci, selama ini, kenapa ya Iya. doa saya tidak terkabul? Oke, sekarang tahu jawabannya toh? Oke, karena Iya, pada iya. hasilnya belum Belum beres. beres. Iya. Jadi Jadi pengen mulai ketemu hari Umi ini, nih saya. besok sudah mulai ada tanda-tanda cepat-cepat rilis. Rilis. Terus yang dapat uang 10 juta mau terbang ke Surabaya, itu dibayangkan sudah ada di ruangan AC, sudah duduk sama TVB, sudah mendapatkan ilmunya, ruangannya dingin sekali, sudah tidur di kamar hotelnya. Oke, begitu caranya. Selalu rindu, Umi. Kemarin di Bali Oke. kan kita ketemu. Kita ketemu ya kemarin ya, keren ya. Acaranya Pengen menyenangkan. lagi, Umi. Nanti ke Surabaya ya. Bali, Surabaya Nanti terbang ketemu di 45 Surabaya. menit. Batch berapa ya Umi kalau yang Bali kemarin? Apanya? Harga tiket? Bukan, yang ke Bali kemarin batch berapa ya? Saya lupa. 23 atau 20-an. 24 ya? 20 ya? 20 apa 2? Lupa ya. Atau Iya, berapa? 20. Kan Asik 25 teman-teman, barusan. ketemu Umi, ketemu TPB di peluknya, beda rasanya. Bahagia banget. Aku sudah Energinya langsung merasakan. energi Masya langsung Allah. kekirim ya. Dulu juga aku kayak gini, Quantum Jam juga masih online. Tiba-tiba itu belum pegang duit, Umi. Iya, siap. Tiba-tiba masuk 30 juta dari kerjaan. Closing. Amin. Alhamdulillah. Bukan Iya. semoga harus. Harus Pasti. yakin atas izin Tuhan. Tapi harus ingat juga tanda-tandanya ya. Nah itu ya. Kalau sudah ada tanda-tanda serempet, gak apa-apa, santai, rilis cepat-cepat. Aduh, aku pemarah ya tadi ya. Bersihin cepat-cepat. Bersihin cepat-cepat. Oke ya. Kita Siap. selesai di puncak acara. Sukses selalu Alhamdulillah. sampai ketemu di Selasa depan. Amin. Ilmu yang Amin, Abah, amin. kita berikan malam ini bermanfaat, tinggal diulang lagi, dipraktekkan di rumah dengan cara yang simpel, oke? Ya, terima Semua kasih yang hadir banyak. di sini diberi keberkahan, keberlimpahan, Amin, kijenya amin. semua terkabul dengan cara mudah. Amin, amin. Amin, Allahumma amin. Ya, mulai hari ini dan seterusnya kita hidup dengan keberlimpahan, hati yang tenang ya Umi ya. Semuanya mudah dan tenang. Ya, bahagia selalu pokoknya untuk kita semua. Coba sebelum keluar senyumnya dulu. Habis ini langsung tidur. 227. Kita di sini bukan hanya terima kijenya, tapi kita juga kasih tahu clue-nya, tanda-tandanya, oke? Siap. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di grup ya teman-teman semuanya. Siap. Langsung istirahat ya, langsung tidur. Tadi kita sudah rilis, sudah quantum jam itu bagus banget. Langsung istirahat. Neng Suci, mau tidur jangan rilis lagi. Tapi nggak usah. bilang begini, terima kasih sempurna, uang itu sudah masuk. Sudah gitu aja. Terima kasih ya? sempurna uang itu sudah masuk. Nggak usah ini lagi, nggak usah kijel lagi. Tinggal senyum, terus uang sudah masuk rekening sempurna. Jadi habis ini langsung pada tidur aja ya. Terima kasih. Tidur senyum dulu. Oke, sama-sama sayang. Sampai jumpa lagi Selasa depan. Nanti kita tulis-tulis buku syukur ya. Kita belajar untuk buku syukur ya. Suci pamit undur diri. Terima kasih, Teh Suci. Terima kasih. Umi. Terima kasih semuanya.